penunjukan legend Jaka ini Pak Purnawirawan Jaka ini yang dianggap ternyata kalau dari pihak istana itu kan mengatakannya bahwa kayaknya butuh figur yang berani. Nah, tapi penunjukan ini kalau menurut Pak Yunus sendiri seperti apa Pak? Ini figur yang tepat, memang butuh orang berani aja atau gimana? Lebih perlu lagi karena banyak masalah tadi kan. Masalah penyelundupan, barang keluar masuk. Kalau terkait cuci uang tuh uang keluar masuk dari wilayah pabean juga, namanya cross border cash carrying. Banyak uang yang harusnya begitu lewat daerah pabean dideklar jumlah 100 juta dilaporkan. Tapi sebagian kita lihat laporannya tidak optimal. Mungkin perlu lebih tegas lagi karena uang haram bisa lewat-lewat perbatasan ya. Nah, seringkali mereka pengusaha Indonesia itu biasanya sama penguasa ada kaitan. Gak jaminan bintang 3 dulu Buas jadi bintang 3 di Bulog kan? Kita lihat berhasil apa enggak? Nah, itu kita lihat lagi. Apa benar bintang 3 cukup berhasil apa enggak gitu. Dan kita salut sama beliau, bintang 3 mau terima jabatan dirjen. Setahu saya dirjen itu bintang 2 di Republik ini. Bintang 3 itu sekjen atau irjen. Tapi beliau mau berkorban untuk pengabdian ini, terima jabatan. Kayak turun sebetulnya ya. Kita lihat sebagian itu ada backingnya, ada bintang-bintangnya di situ ya. Jangan-jangan ini pemilihan legend Jaka ini juga akhirnya di situ kita peranginnya pakai bintang juga. Jadi perang bintang ini ya. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Saya Vittorio. Di acara Kelas Wahid Kompas.com, gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Yang susah mau tepuk tangan. Iya, aduh. Ini tidak terbiasa dengan perabotan mahal ini ya. Ya, Vito, kita hari ini mau membahas apa ini? Kita hari ini mau membahas sesuatu yang jarang kita pegang, yaitu uang dalam jumlah banyak. Ya. Kalau sedikit sudah sering banget wartawan. Jadi gitu daripada adu nasib ya. Betul. Kita akan membahas soal ini. Kemarin ramai-ramai soal pergantian di Kementerian Keuangan. Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai diganti oleh dua orang berlatar belakang militer. Dua orang berlatar militer. Itu Dirjen Pajaknya juga ya? Enggak, itu Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Bau militer juga. Militer juga. Agak militer juga. Iya. Nah, kita akan membahas itu karena ternyata kan kemarin disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi itu kan alasan dibalik pemilihan. Ini kita bahas dulu yang Bea Cukai nih. Yes. Ini Legend Purnawirawan Jaka Budi Utama. Ini alasannya Pak Prabowo untuk membenahi Bea Cukai. Tapi seperti apa lebih jauhnya? Pada sore hari ini kita sudah bertemu dengan mantan kepala PPATK ini Pak Yunus Husein. Gimana Pak? Sehat Pak? Ya, mantap. Sehat. Thank you Pak baik. Kepala PPATK yang menjabat paling lama sepanjang sejarah PPATK. Dari 2002 sampai 2011. 9 tahun itu Pak ya. Pertama itu susah, pertama itu all beginning is difficult. Itu berarti dari sejak pertama PPATK berdiri itu? Dari nol, jadi dikasih duit BI waktu itu 8 miliar, pegawai 12 orang, kasih gedung 1 lantai, suruh jalan gitu. Itu belum zaman efisiensi anggaran padahal itu ya. Itu bahkan dari BI aja. Tapi itu dari ngawalin macul dari awal. Malain pertama. Oke, Pak Yunus, ini aku mau tanya nih Pak, ini kan ramai belakangan ini kan soal penunjukan legend Jaka ini Pak Purnawirawan Jaka ini yang dianggap ternyata kalau dari pihak istana itu kan mengatakannya bahwa kayaknya butuh figur yang berani untuk membenahi bea cukai kita karena banyak persoalan, mulai dari persoalan korupsinya sampai banyak orang-orang yang merasa bahwa dirugikan, nggak jelas sih kalau habis dari luar negeri itu sering banget tuh Pak. Barang yang dihambat ya segala macam itu. Nah, tapi penunjukan ini kalau menurut Pak Yunus sendiri seperti apa Pak? Maksudnya Pak Yunus melihatnya ini figur yang tepat, memang butuh orang berani aja atau gimana? Jadi ya berani itu diperlukan, bukan hanya di bea cukai. Di mana-mana Republik ini perlu orang-orang berani untuk mengoreksi, memperbaiki. Di sini ya mungkin lebih perlu lagi karena banyak masalah tadi kan. Masalah penyelundupan, barang keluar masuk. Kalau terkait cuci uang tuh uang keluar masuk dari wilayah pabean juga, namanya cross border cash carrying. Banyak uang yang harusnya begitu lewat daerah pabean dideklar jumlah 100 juta dilaporkan. Tapi sebagian kita lihat
laporannya tidak optimal. Kan dari Bali, Batam, Jakarta paling tinggi itu money changer transaksi cross bordernya. Oh, cross border. Jadi cross border itu Pak, kalau mungkin untuk teman-teman yang awam sahabat Mas Jotom ini, kalau nominalnya mencapai 100 juta atau lebih itu harusnya harus dilaporkan, declare ke bea cukai. Nah, cuman yang jadi masalah kalau kita dari luar negeri datang ke Indonesia disuruh ngisi formulir declare. Tapi kalau kita keluar negeri di Cengkareng nggak dikasih formulir deklarasi itu, sehingga pernah dulu tertangkap orang Kadin 3 orang tertangkap bawa di atas 100, kenapa nggak dikasih formulir deklarasi? Dia protes. Seharusnya diberikan kayak di luar negeri, kalau kita di Australia, di Amerika ya dikasih, suruh isi. Di sini di Cengkareng tuh seingat saya tidak dikasih, hanya waktu masuk saja. Nah ini penting karena sebagian uang illicit money itu bisa juga lewat batas negara, mungkin dia di luar prestasi, dia berjudi segala macam, kita kan nggak tahu tuh. Negara tetangga kan banyak judinya, Singapura, Malaysia gitu. Ya. Padahal dibutuhkan uang itu di dalam, jangan-jangan itu uang hasil korupsi, jangan-jangan itu bisa terjadi. Dulu kan pernah ada gubernur kita yang judi di tetangga sebelah kan ada juga. Iya. Jadi artinya uang yang sering ada dari dalam negeri yang mungkin dari hasil-hasil yang mencurigakan itu justru ketika keluar dipakai itu tidak terkontrol juga kadang-kadang ya Pak. Harusnya dilaporkan untuk jumlah 100 juta harusnya, tapi kita anggap belum optimal pelaporan ini. Kalau nggak dilaporkan kena denda 10%, maksimum 300 juta menurut Undang-Undang TPPU 8/2010. Nah itu masih kurang optimal juga enforcementnya. Nah mungkin perlu lebih tegas lagi karena uang haram bisa lewat perbatasan ya. Tapi persoalan uang haram yang diduga itu mengalir di bea cukai dan sebagainya. Banyak uang haram dari korupsi aja banyak sekali. Itu persoalan kita katakanlah oknum atau memang sistemik Pak? Ya kalau melakukan kita bilang oknum, tapi sebenarnya terlalu banyak oknum itu. Artinya? Terlalu banyak artinya jangan-jangan sistem kurang bagus, contoh di atas kurang bagus, kita nggak bisa bedain mana yang halal haram, enforcementnya kurang ya, sehingga semuanya itu jadi masih ada dan masih menjamur. Walaupun CPI kita, corruption perception index kita naik skornya 3, jadi ya berapa sekarang? 34 jadi 37, tapi masih kalah sama Timor Leste. Iya. Ya, itu kan setelah 10 tahun turun sedikit. Zamannya Jokowi dari awal sampai akhir tidak naik sama sekali 34 10 tahun itu enggak berubah itu. Enggak berubah. Tetap stabil dia ingin stabilitas rupanya Pak Jokowi. Stabil jelek tapi ampun. Pak, berarti kalau misalkan memang ya katakanlah memang selalu ada niat jahat di balik orang-orang yang mencoleng duit-duit negara ini, tapi sebetulnya sistemnya ini harus direformasi seperti apa di dalam bea cukai ini supaya seberapapun orang punya niat jahat itu mereka nggak punya celah untuk melakukan itu. Pertama ya dengan memasang orang yang berani sudah tentu ada efek gentar bagi para pelaku ya paling nggak itu. Yang kedua beliau secara makro kan ada yang harus dia perhatikan, harus kuasai. Karena bea cukai ini sumber pendapatan negara juga. Targetnya kurang lebih 300 triliun ya, kurang lebih 10% dari APBN. Itu cukup berat juga. Jadi kalau mau tercapai ya janganlah banyak yang smuggling atau penyelundupan itu. Ya harus keras, dan ini terkait juga dengan perdagangan dalam dan luar juga. Misalnya begini, kalau di kawasan berikat bonded warehouse, mereka impor, kalau dia olah atau dia jual lagi kan nggak kena bea masuk. Tapi sebagian pernah terjadi mereka impor sini nggak kena bea masuk, dia jual juga dalam negeri, yang ngerusak pasar di dalam itu. Karena pasti murah kan, nggak karena pasti masuk. Harganya rendah banget. Karena nggak kena biaya itu pernah terjadi. Nah seringkali mereka pengusaha Indonesia itu biasanya sama penguasa ada kaitan biasanya. Bersekongkol. Nggak berdiri sendiri. Karena karakter kita, kayaknya gen kita tuh KKN. Saya curiganya begitu. Kuliah kerja nyata. Di mana-mana terjadi, walaupun ada corona, walaupun dari TK sampai perguruan tinggi, dari penyidik sampai hakim agung, Sabang sampai Merauke, yang nama korupsi itu ada semua. Nggak turun-turun malah itu. Nah, tapi kalau misalnya melihat figur Legend Jaka ini kan, kalau dari catatan kita ini adalah Dirjen Pajak yang berlatar militer pertama.
Dirjen Bea Cukai pertama setelah era reformasi, Pak. Iya, reformasi. Dulu sih banyak zaman Soeharto kan banyak sekali kan tentara semua kan. Kalau ini setelah era reformasi baru ini. Apakah memang akhirnya memang dibutuhkan figur seperti ini nih, Pak? Memang se-urgent itukah Bea Cukai kita akhirnya memang butuh figur yang cukup kuat gitu, militer gitu. Karena banyak masalah ya yang harus dipecahkan, termasuk tadi mengenai target pendapatan, membahas penyelundupan, terkait uang barang keluar masuk, saya kira perlu yang keras. Sejarahnya katanya dulu Bea Cukai itu banyak diisi mantan tentara pelajar TRIP atau TP yang tidak masuk TNI tapi masuk ke Bea Cukai. Itu membuat korsanya, esprit de corpsnya kuat sekali Bea Cukai. Saya beranggapan dia lebih kuat dari kawan-kawan di pajak gitu. Ini dalam positif atau negatif? Positif sekali. Nah, karena itu kalau mengubah ke dalam itu bukan saja mengubah sistem tadi, tapi contoh sangat diperlukan di atas. Kalau contohnya nggak bagus, mereka punya korsa yang sangat dibanggakan, ngelawan yang perubahan yang tidak dengan contoh yang baik, mereka berani sekali. Saya pikir nggak akan jalan perubahan kalau tanpa contoh. Di samping dia menguasai juga masalah-masalah makro tadi. Ya. Ada juga aspek teknis kepabeanan. Dia kan ngurus dua, undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai. Ya. Nah, yang liku-likunya agak susah nih kepabeanan ini. Yang ruwet itu kepabeanan kita ya. Pelabuhan kan banyak di mana-mana dan bagaimana permainan mereka ya itu orang Bea Cukai ada tahu lah. Seharusnya Pak Dirjen juga belajar dari orang yang ahli di dalam itu, yang dia percaya, sehingga dia bisa mengerti, bukan hanya buat polisinya gimana mengawasinya dengan baik gitu. Kalau enggak nanti walaupun bintang 3 kalau enggak gitu nguasai ya bisa sama anak buah diakal-akalin ya. Enggak jaminan bintang 3 dulu Buas jadi bintang 3 di Bulog kan? Iya. Kita lihat berhasil apa enggak? Nah, itu kita lihat lagi. Apa benar bintang 3 cukup berhasil apa enggak gitu. Dan kita salut sama beliau, bintang 3 mau terima jabatan dirjen. Setahu saya dirjen itu bintang 2 di Republik ini. Bintang 3 itu sekjen atau irjen. Tapi beliau mau berkorban untuk pengabdian ini, terima jabatan. Kayak turun sebetulnya ya. Dari sudut kepangkatan agak downgraded gitu. Tapi beliau mau, kita salut sama beliau. Berarti dia mau berkorban, pangkatnya aja dikorbanin gitu. Dia mau terima untuk fight di daerah-daerah perbatasan. Dan wilayah pabean kita terlalu banyak. Tidak semuanya diawasi dengan efektif. Terutama yang kalau saya lihat di Indonesia Timur tuh kurang begitu ketat. Karena terus terang saja penyelundupan narkotik kata BNN ya, sekitar 20%-an itu dari wilayah pelabuhan, dari daerah pabean, dari yang tidak terawasi dengan baik. Itu banyak. Kemarin ketangkap di mana? Di Batam itu berapa ton? Itu contoh bahwa wilayah kepabean itu sangat rawan. Narkotik masuk, barang-barang selundupan masuk, uang haram keluar masuk. Nah di sini pentingnya beliau berani dengan tegas menindak tanpa pandang bulu, sikat gitu. Karena biasanya ada backingnya. Nah baru mau ngomong ini saya. Sejarahnya penyelundup itu, pemain-pemain itu ada orang belakangnya yang membacking. Tidak berdiri sendiri biasanya. Dan backing itu erat dengan entah aparat ataupun penguasa gitu ya Pak. Aparat ya seringkali yang punya pangkat kuat, yang punya katakanlah beceng atau pasukan gitu. Ya. Jadi itu sejarahnya seperti itu. Kalau lihat kasus-kasus yang dulu kita pernah terima dari PPATK yang berapa banyak laporan yang belum terselesaikan itu kita lihat sebagian itu ada backingnya, ada bintang-bintangnya di situ ya. Jangan-jangan ini pemilihan Legend Jaka ini juga akhirnya di situ kita peranginnya pakai bintang juga. Jadi perang bintang ini ya. Jadi perang bintang ya kan. Nah, berarti bintangnya beda tuh. Bisa jadi. Ya nggak tahu juga. Tapi intinya perang bintang-bintang di situ kan. Saya kira perlu, dan karena beliau pengalaman dia angkatan darat beliau kan. Dulu dia terakhir jabatan apa tuh beliau? Jabatan terakhir Pak Jaka itu Sekretaris Utama BIN. Jadi kita harapkan pengalaman dan keberanian beliau tuh sangat dibutuhkan gitu ya untuk Republik ini, apalagi beliau udah kelihatan mau berkorban menerima jabatan dirjen ini gitu. Nah bintang-bintang ini juga kah Pak Hussein yang membuat si Bea Cukai ini puluhan tahun itu seperti kayak super body sendiri yang sulit tersentuh gitu loh. Yang kita ingat kan tindakan terhadap Bea Cukai itu tahun 85 waktu digantikan sama Swiss General itu. Setelah itu kan tapi kayak super body yang susah banget tersentuh. Ya dulu memang sempat diambil alih zaman Soeharto oleh
PT Surveyor Indonesia. Jadi sekian lama telah merasa baik ya dikembalin lagi. Tapi kembali lagi belum tentu juga integrity terutama ya. Selain kompetensi masih seperti yang diharapkan. Belum 100% pulih mungkin ya, belum 100% gitu. Karena, jadi persoalannya integritas ya Pak akhirnya? Ya di Indonesia ini mostly masalah itu pada integrity. Masalah karakter, masalah moralitas. Kebanyakan di situ masalah kita. Ini penting karena dia mewarnai segala-galanya. Betapa kompetennya seseorang, betapa banyaknya sumber daya alam yang kita miliki, betapa bahaya kalau tidak bagus integritas, ini mewarnai semuanya, jadi bisa rusak semuanya itu. Penting sekali. Nah begitu juga dengan Dirjen Bea Cukai tidak bisa ditawar, harus integritas tinggi, memberikan contoh kepada bawahan dan menegakkan hukum dengan benar tanpa pandang bulu. Kalau enggak nanti percuma saja gitu. Uangnya silau banget ini di Bea Cukai kan Pak. Sana kesini nggak ada yang nahan ya kan? Ya mungkin dengan BIN dia dengan operasi intelijen yang bagus bisa membongkar kasus-kasus yang ada ya. Dengan silent operation ya. Dengan, tahu ini kan ini nih jalur masuk narkoba nih ya kan. Dengan undercover dia bisa ungkap mungkin itu bagus sekali dengan kemampuan itu ya. Dia mudah sih kerjasama dengan BIN juga karena dia mantan di sana ya. TNI juga gitu ya. Latar belakang BIN itu Pak Yunus melihatnya sangat penting untuk posisi Dirjen Bea Cukai itu. Paling nggak informasi intelijen yang ada di sana yang bisa dia manfaatkan, dia bisa minta tolong kan, boleh dia minta tolong karena dia alumni sana dan ini lembaga pemerintah bukan buat pribadi. Mungkin dia bisa tahu bagaimana ya modus-modus pelakunya, kemudian dengan undercover tadi bisa mengungkap kasus-kasus itu, baru berikan ke penegak hukum. Nah Bea Cukai jangan lupa, Bea Cukai itu penyidik juga, sama dan pajak, dia penyidik untuk tindak pidana kepabeanan dan cukai. Nah senjata penyidik ini itu sangat kuat sekali. Di Amerika yang namanya Internal Revenue Services atau ICE ya, Custom Enforcement ya, ICE di Amerika itu, Internal Custom Enforcement, kuat sekali. Mereka tegas sekali. Kalau kita datang ke Amerika jelas sekali, bukan hanya barang segala macam diperiksa, keluar pun begitu, lapor 10.000 di Amerika lapor harus declare, kalau enggak kena benar itu. Nah di sini belum sekeras itu kalau menurut saya, perlu lebih tegas itu ya. Iya. Nah Pak, tapi kalau selama Pak Yunus ini menjabat sebagai Kepala PPATK itu selama 9 tahun itu Pak, maupun mungkin setelahnya masih mendapatkan informasi-informasi, memang Bea Cukai kita tuh separah apa sih Pak? Perputaran transaksi uang mencurigakannya itu tuh bisa sampai berapa tuh Pak setiap tahun? Kalau jumlah memang saya nggak punya angkanya ya, tapi cross border cash carrying itu terutama wilayah perbatasan dengan Singapura, Malaysia ya, melalui Batam segala cukup tinggi. Dulu zaman saya itu masih kita dapat laporan dari misalnya dari pimpinan BI di sana waktu itu. BI kan ngawasin money changer. Jadi banyak yang keluar masuk, repatriasi uang ke sana, dia bawa lagi. Tidak 100% terlaporkan. Kita dulu sempat nanya, ini mohon maaf juga. Jadi waktu itu mereka banyak berdamai dengan petugas di cross border di situ. Perbatasan ya katanya oknum lah Bea Cukai, kan damai itu indah katanya, jadi dia lebih baik damai gitu. Itu terjadi, jadi nggak banyak yang terungkap laporan, padahal seharusnya dilihat dari jumlah money changer yang cukup banyak di situ ya, selain di Bali dan di Jakarta, seharusnya frekuensi tinggi dan harus banyak terdeteksi yang tidak lapor gitu ya. Harusnya kemampuan intelijen Bea Cukai itu ada, dia bisa membaca, melihat dengan operasi ini orang bawa barang haram apa enggak, ini bawa duit banyak apa enggak, itu kan dia bisa Bea Cukai itu. Makanya ada jalur hijau sama jalur yang harus declare kan, dia bisa tahu ini orang suruh declare, dia bisa paksa buka, dia tahu ini orang bawa sesuatu yang enggak beres gitu. Ada kemampuan dia. Ada kemampuan cuman integritas itu tadi ya, itu perlu diterapkan lah kemampuan itu dengan enforcement yang pengawasan yang bagus ya. Nah kalau ngomong pengawasan, sebetulnya Bea Cukai itu sistem pengawasannya gimana sih Pak? Setahu kita kan pengawasan internal aja kan mereka. Ada internal ya, di keuangan itu ada irjennya ya. Dan bahwasannya Bea Cukai masih seperti ini kan artinya sistem itu mungkin harus ditingkatkan lagi, harus ada inovasi baru untuk mengawasi itu. Internal ya, terus eksternal tetap perlu, sama netizen kalau menurut saya.
Oh, netizen juga harus berperan. Itu harus karena zaman sekarang kalau netizen terlalu percaya sama aparat terutama penegak hukum, jangan percaya 100%. Karena mereka tuh manusia juga. Ya, manusia juga yang mental KKN-nya mungkin banyak juga gitu. Jadi harus tetap diawasi karena manusia itu lemah, tempat segala kekurangan tuh manusia, sehingga harus perlu diawasi, dilihatlah pelaksanaan tugasnya. Kalau enggak nanti menyimpang ya susah. Kontrolnya kalau udah menyimpang jauh gitu ya. Oke. Tetap perlu netizen, civil society harus kuat di sini. Kalau enggak tidak jalan. Iya benar ya. Tapi beberapa kasus yang di Bea Cukai kan juga yang speak up awal kan netizen di sosmed kan. Ya, misalnya kasus Alun, kasus Pramono, waktu dia lakukan flexing segala macam. Begitu netizen bereaksi segala macam, bergeraklah KPK disidik ada diputus pengadilan. Itu contoh bahwa pressure dari netizen, dari civil society perlu kalau menurut saya. Karena ada yang juga bilang no viral, no enforcement, no viral, no justice. No justice. Nah, tapi orang ngomong begitu sekarang tuh. Nah, ini kita harus teruskan karena saya pikir bagus ya. Karena salah satu pilar dari demokrasi bukan hanya media seperti Kompas dan lain, tapi ini bentuk salah satu dari ya pengaruh netizen sih perlu sekali. Kalau lemah, aduh nggak ada kontrol, repot. Nah Pak, kalau di Bea Cukai sendiri itu persoalan-persoalan yang tadi disampaikan itu juga, itu permainannya apakah juga melibatkan oknum-oknum di dalam itu Pak? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak, ya tergantung kasusnya. Tapi biasanya. Tapi kecenderungannya pola permainannya di Bea Cukai itu kayak apa sih Pak? Kayak tadi misalnya katakanlah oknum di dalam nih ada yang ikut bermain, tapi pihak yang di luar misalnya katakanlah penyelundupan narkoba, artinya ini udah kartel gitu kan Pak, udah ada kerjasama mungkin sama penguasa di dalam, atau seperti apa? Artinya Bea Cukai justru menjadi pihak yang ada di tengah-tengah untuk kemudian memuluskan ini oknum-oknum itu tadi yang biasanya terjadi itu kayak apa tuh Pak? Ya kalau melalui wilayah pabean di mana ada orang Bea Cukai di sana ya, kalau itu pun terjadi mungkin ya ada bisa kerja sama-sama oknum, misalnya menyangkut kualitas barang segala macam, dia yang seharusnya tidak oke dia bilang oke misalnya. Tapi kalau di luar wilayah pabean seperti penyelundupan itu kan belum tentu. Di daerah-daerah yang tidak terawasi ataupun daerah-daerah seperti kemarin narkotik begitu banyak, itu dari Bea Cukai intelijennya yang banyak mengungkapkan bersama-sama dengan penegak hukum di sana gitu. Terbongkarlah kasus ini. Bea Cukai punya kapal, punya alat yang canggih, punya anjing pelacak yang bisa. Waktu saya dulu di kelautan pernah terbongkar juga kasus ekstasi satu kapal itu karena anjing dari Bea Cukai itu bisa mencium itu ditaruh di dinding-dinding kapal, penyidik mereka seolah nggak ada apa-apa, tapi anjingnya bisa mencium, oh ini ada sesuatu di sini, dibongkarlah, itu ternyata isinya barang terlarang itu. Di dinding kapal. Iya. Jadi itu kapal udah digeledah oleh penegak hukum nggak menemukan. Dia sembunyikan lah, teknik penyelundup macam-macam tuh. Bukan masuk perut pun mau dia. Iya. Sampai disimpan di dalam perut ya. Apalagi kalau wanita disimpan di daerah-daerah strategis, orang nggak berani geledah kan itu. Iya. Benar. Oke. Nah ini apa Vito pertanyaan berikutnya? Ini ada ini berkaitan sama integritas tadi Pak. Challenge ya. Challenge-nya itu seberat apa kemungkinan yang dihadapi oleh Pak Jaka ini, karena ya itu tadi uang yang berputar di Bea Cukai ini kan sangat besar Pak. Bahkan kalau dari pertanyaannya Pak Tatang yang dititipkan ke saya ini, tidakkah sistem yang sangat buruk ini kerap kali justru membuat figur yang bersih sekalipun tergoda akhirnya Pak? Jadi mereka punya pilihan mau melarat atau melarut. Jangan pilih melarut, bahaya. Kata-kata hari ini. Melarat atau melarut? Iya, itu melarut mungkin dia enak. Kalau melarat hukum tegak, tapi mungkin agak gitu susah ya. Tapi kalau saya harus pilihannya ya melarat nggak apa-apalah. Kan biar jadi pahlawan, jadi figur harus kasih contoh yang baik gitu. Ya, kalau diharapkan bisa ada perubahan ya harusnya memang berubah. Jadi salah satu perubahan itu bisa berhasil ya bukan hanya harus direncanakan, juga adanya tone of the top, bahasa kerennya, contoh dari atas. Top of the top. Tone of the top. Tone of the top. Kemudian dia jadi role model dengan sendirinya, dirjen dan direktur-direkturnya memberikan contoh role model, ini loh perubahan yang kita inginkan. Nggak mungkin sendiri mengubah itu, nggak mungkin. Karena akan capek dia harus membuat tim yang kuat untuk memberikan contoh melaksanakan
perubahan itu gitu. Belum kalau nanti ada resistensi dari dalam juga melawan gitu ya Pak. Tantangan resistensi bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari dalam mungkin mereka terganggu rezekinya, wah ini mengganggu rezeki gua nih katanya. Nah, bisa ada resistensi, bisa terjadi. Seringkali mereka juga punya koneksi di luar, backing tadi. Kadang-kadang juga ada pengaruh. Nah, sehingga diperlukan bintang 3 itu di sini melawan pengaruh-pengaruh yang dibawa dari luar tadi biar nggak ngerusak ke dalam. Orang baik di dalam harus mampu dilindungi oleh Pak Jaka ini. Banyak orang baik di situ, tapi karena dia kurang dilindungi oleh bos yang kuat, dirinya yang kuat, mungkin mereka jadi ragu-ragu. Jadi melarut. Iya, melarut. Nah, harus dia mampu melindungi anak buah yang bersih, yang benar dari gangguan-gangguan duit, dari gangguan orang luar tadi. Kalau dia berhasil itu, wah bagus sekali. Jadi tantangan bisa dari luar, bisa dari dalam, pasti ada itu. Selalu ada, setiap ada perubahan selalu ada resistensi. Apalagi ini kan beliau juga bukan orang kader Kementerian Keuangan. Iya. Bukan kader ya. Iya, bukan dari karir gitu kan ya. Bukan karir gitu. Nah, ini ada panjang banget nih pertanyaan ini Pak. Kasus transaksi mencurigakan di Bea Cukai dan Pajak ini sebenarnya baru ramai diomongin netizen setelah adanya kasus Rafael Alun. Ini sebenarnya kenapa bisa kayak gini? Apakah emang PPATK atau KPK juga kesulitan Pak buat nembus dan ngendus permainan di dalam Bea Cukai sendiri? Itu sepengalaman Bapak gimana tuh Pak? Jadi begini, kalau bicara pertama PPATK dulu. PPATK itu kalau kita mau permain bola dia seperti gelandang, midfielder, memberikan umpan kepada para penyidik. Nah, dari mana dia dapat bola umpan ini? Dari reporting parties. Reporting parties itu penyedia jasa keuangan, bank, non-bank, profesi, dia barang dan jasa, emas, car dealer, Bea Cukai termasuk melaporkan ke PPATK kalau mereka bawa duit misalnya di atas 100 juta tadi ya. Itu Bea Cukai juga lapor ke PPATK sesuai dengan Undang-Undang 8 2010. Nah, laporan ini yang perlu dioptimalkan. Nah, kenapa belum terdeteksi? Karena mungkin deteksi awal dari reporting parties dari yang di lapangan ini tidak sebaik yang diharapkan gitu. Jadi kalau midfielder itu kan lebih banyak di tengah dia pemain tengah. Baru ngasih umpan ke para penyidik. Penyidik tuh ya penyidik seperti polisi dan seluruh penyidik. Strikernya di depan tuh ya. Ya itu. Umpan ke striker bisa bagus, umpan bisa bagus, tapi bisa juga jadi gol, bisa enggak. Kalau umpannya dikasih bagus, dia masuk angin enggak masuk. Jadi gol masuk angin seperti itu ya. Dan kalau KPK kenapa ini juga ya, KPK kan ada fungsi pencegahan. Dia menerima laporan LHKPN ya. Nah, kita dengar belum optimal, belum semuanya diteliti, diverifikasi laporan itu karena kekurangan orang. Mungkin sistemnya masih perlu ditingkatkan biar lebih katakanlah digital gitu, sehingga dibuat sistem begitu laporan dimasukkan, wah ada warning, ada red flag, wah ini ada yang menyimpang dari profile, dari income dia, baru didalami gitu. Nah ini masih, kalau menurut saya dengar dari teman-teman KPK masih belum optimal pemanfaatan LKPN untuk mendeteksi penyimpangan. Ya, baru dalam kasus ini memang banyak dipakai dalam kasus Alun ya, kasus Pramono, kasus siapa Eko segala macam itu. Tapi kalau memang supply informasinya memang belum sebagus itu, tapi waktu itu zaman Pak Mahfud ada yang terungkap 300-an triliun itu. Oh itu udah dianalisis PPATK saya. Itu gimana sih Pak ceritanya? Dan ujungnya tuh akhirnya gimana ya? Yang Pak Mahfud terakhir kemarin itu ya, jadi Menko Polhukam itu ya. Itu bentuknya kan dua. PPATK itu produknya ada 4, ada informasi, ada rekomendasi untuk memperbaiki sistem atau menyadap misalnya untuk penegakan hukum. Ada hasil analisis dari belakang meja pakai aplikasi. Ada laporan pemeriksaan yang pakai pemeriksaan lapangan. Nah yang dikasih ke Menteri Keuangan itu 2, hasil analisis dan laporan pemeriksaan. Ini kan midfielder udah ngasih umpan ke striker ya, penyidik Bea Cukai, penyidik pajak. Harusnya dia mencari bukti permulaan yang cukup. Minimal 2. Dia yakin ada pidana, ada pelaku, naikkan menjadi penyidikan. Ini yang kurang cepat di sini. Striker kita kurang cepat ini. Padahal ada impres dari Pak Jokowi yang memerintahkan dikejar. Kalau nggak bisa kejar itu kejarlah pendapatan negaranya, pajak dan cukainya gitu, ataupun pajak biaya masuknya gitu. Ya mungkin striker kita larinya tidak sekencangnya di luar gitu. Ya. Udah dikasih umpan tapi aduh lama banget kejarnya. Kebanyakan gocek-gocek ya. Akhirnya persoalan itu apa ya, sampai hari ini kayaknya ngambang aja Pak, waktu yang Pak Mahfud nyebut 349 triliun ya. Saya salah satu anggota di sana ya.
Satgas ya Pak ya waktu Satgas, kemudian ada tim percepatan reformasi hukum saya juga jadi salah satu ketua untuk percepatan masih itu. Memang kita anggap belum optimal, cuman Pak Mahfud dibatasi waktu juga selain jabatan dia tadi ya. SK-nya pun membatasi waktu, dan yang paling penting adalah follow up dari instansi yang bersangkutan, Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Itu yang kita harapkan. Sampai sekarang pun kami tetap mengharapkan itu ada follow up menuntaskan itu supaya nggak ditanya terus sama citizen gitu. Netizen dia nanya terus gitu. Karena kan sempat ramai itu Pak ketika Pak Mahfud menyatakan 349 triliun gitu kan. Ya, sempat ramai ya. Jadi harusnya mereka tetap tidak lanjuti dan tetap transparan kepada publik ya. Kalau transparan itu bagus, pemerintah makin dipercaya. Salah satu pilar dari pemerintahan ini bukan hanya korporasi, transparansi tadi. Mungkin kurang begitu transparan gitu. Nah ini hasil yang ditindaklanjuti aparat cuma 46%. Ya terus terang aja semua penyidik tidak nyampe 50% menindaklanjuti hasil PPATK. Bukan hanya penyidik DJP, Bea Cukai, penyidik kepolisian sama juga, penyidik lain sama, nggak ada sampai 50%, di bawah itu semua. Oh artinya misalnya gini Pak, katakanlah PPATK melaporkan misalnya ada transaksi janggal 300 T misalnya, itu biasanya yang diselesaikan atau memang dianalisa oleh aparat penegak hukum itu penyelesaiannya jarang sampai 50% lebih atau gimana? Belum ada sekarang sampai 50% belum ada setahu saya. Belum. Artinya 46% itu rata-rata yang diselesaikan dari total hasil yang disampaikan PPATK. Ya, nggak sampai 50% sampai hari ini semuanya penyidik tidak sampai menyelesaikan 50%, di bawah itu semua. Ya. Pak Yunus melihat apa sebabnya? Apa sebabnya? Ya mungkin persepsi mereka belum sama. Mana yang dianggap cuci uang, mana enggak. Kadang-kadang dia, wah kalau cuci uang kan 2 pidana, 2 dibuktikan, malas dia 1 aja lah, pakai sikat 1 aja. Terus yang lain lagi bisa juga ada kepentingan kita lihat ya, oknum-oknum bisa-bisa saja. Jadi dia tidak menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, mungkin karena ada kepentingan, di samping ada tadi yang orang-orang di belakang layar yang cukup backing bisa-bisa saja ya, bisa-bisa saja. Tapi banyak faktor membuat itu tidak ditindaklanjuti. Kalau saya dulu saya datengin, saya suratin Kapolri, saya datengin Pak, saya udah lapor segini ya. Yang kedua saya kasih media, saya udah lapor segini, tagih gitu. Memang tenaga lawan, tenaga wartawan gitu. Tenaga wartawan. Kalau di Komisi 3 kita lapor, Pak udah lapor segini. Nanti waktu RDP sama misalnya Kapolri ya bisa dipertanyakan juga ya. Jadi kadang-kadang saya untuk beberapa kasus sengaja saya buka ke media. Karena pressure media tuh luar biasa. Saya ambil contoh kasus penyuapan pemilihan deputi gubernur senior BI 2040. Itu kan pakai traveler check 480 lembar, 1 lembarnya 50 juta. Satu anggota DPR dapat 10 lembar. Waktu itu ada ya presiden dan DPR fraksinya sama sebenarnya. Tapi kenapa milih pejabat kok masih pakai sesajen juga gitu? Sesajen juga. Nah, waktu itu saya karena mendengar akan dihentikan kasus itu dari kawan-kawan di pimpinan KPK, ada saya buka ke publik seharian press conference pas buka puasa ini loh, udah ketemu nih TC segini nih gitu, kita buka. Nah kalau udah kita berlindung di balik transparansi, pressure-nya begitu kuat, jadi kasus itu akan jalan. Tapi kalau kita tertutup, ya maling-maling pesta pora dia. Harus transparan, biar maling-maling nggak bisa pesta pora gitu. Ada pengawasan publik gitu. Netizen itu perlu ya. Oh, jadi kayaknya justru yang lebih penting ada transparansi untuk pengawasan publik itu ya. Harus itu prinsip governance yang paling pokok adalah transparansi itu. Ya. Kalau kita udah nggak transparan ya pencuri sembunyi di balik itu. Ya. Berpesta semua tadi ya. Pesta semua. Karena banyak orang yang tidak suka transparansi dilakukan. Iya. Artinya mungkin satu hal pertama yang bisa kita mengukur sejauh mana keseriusan Pak Jaka ini untuk membenahi Bea Cukai adalah sejauh mana kita nanti akan melihat transparansi Bea Cukai gitu ya Pak ya? Ya, transparansi bentuk pertanggungjawaban dia juga kepada publik, dan dia merasa terdorong untuk melakukan. Dia dapat tenaga banyak sekali dari publik. Dia punya transparansi, dia punya whistleblowing system misalnya, di mana semua bisa menyampaikan laporan. Dia nggak capek-capek, orang akan sukarela membantu. Wah, sangat efisien itu kalau jalan whistleblowing system itu.
di situ ada Kementerian Keuangan, tapi ya mungkin masih perlu ditingkatkan lagi kalau menurut saya, sehingga banyak kurang dimanfaatkan. Seperti di Mahkamah Agung misalnya, kasus Zarok kemarin, sekian miliar segala macam, punya hampir 1 T di rumah, 1 T punya HP 10 biji misalnya, punya tanah rumah 24 bidang. Saya tanya ke dalam, ada tim pembaru Mahkamah Agung, jalan nggak whistleblower sistemnya? Wah nggak apa, formalitas. Dia semua sudah sertifikasi SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, sudah sertifikasi. Saya tanya kenapa? Oh enggak jalan katanya. Lah jadi formalitas nominal saja. Yang penting itu jalan, bukan dapat sertifikat atau sertifikasi, bukan. Sistem itu jalan apa enggak? Kalau punya tapi nggak efektif, percuma, buang-buang duit sama buang waktu aja. Kalau cuma formalitas doang. Ya, di Indonesia banyak yang formalitas seperti itu, banyak sekali. Karena kan ngeri juga toh Pak, jadi whistleblower, apalagi menyangkut duit gede dan backingan bintang-bintang. Ya whistleblower itu gitu. dilindungi oleh undang-undang ya. Undang-undang LPSK pasal 10 bilang whistleblower tidak bisa dituntut pidana dan perdata. Ya. Dalam TPPU dia nggak ada kerahasiaan, nggak bisa dituntut pidana dan perdata. Tidak bisa dianggap dia membantu ikut serta melakukan pidana yang dia bongkar itu. Jadi perlindungan sebenarnya cukup oke. Penegak hukum harus melindungi. PPAT kan membantu perlindungan kepada reporting parties atau pelapor tindak pidana gitu. Harusnya berani. Kalau masyarakat nggak berani melapor, siapa lagi yang mau? Ya. Penegak hukum bukan hanya polisi atau penyidik, bukan. Semua kita harus sama-sama bantu menegak hukum. Kalau nggak jalan hukumnya. Nggak ada social control itu nggak jalan. Ya. Percayalah. Jangan pernah 100% kita percayakan kepada mereka. Nggak mungkin juga kalau nggak dibantu masyarakat ya. Cooperation tuh mutlak di sini. Oke. Apalagi aparat dalam lingkungan yang tidak transparan, jangan-jangan mereka termasuk yang pesta pora juga. Aduh, kawan ya. Jadi sedap ini ya. Itu apa tuh? Pajang lagi nih yang tengah tuh. Gue lagi nih. Iya. Kalau memang mandul di striker semua umpan lepas gitu aja, apa kong kali kong sudah ada di level penegakan hukumnya juga? Gakumnya penyidik dicukai sendiri. Jadi ini kayak sulit gitu loh Pak mengharapkan apa penyidiknya itu membongkar kasus yang ada di dalam, karena mereka dalam satu atap jeruk minum jeruk jadinya. Ya apa? Ya tadi makanya enforcement yang tegas, contoh yang baik dari pimpinan ya. Dia buat whistleblower yang bagus. Dia sosialisasikan di dalam, semua merasa terpanggil untuk mencapai yang terbaik dan mau membantu penegakan hukum itu. Kalau Dirjen sendiri nggak sanggup sendiri, bisa capek dia, nggak sanggup. Pas harus dibantu oleh lingkungannya sendiri. Orang-orang sekitarnya ya. Sekitarnya dia percaya dan dia sampaikan misi dia seperti ini. Kalau nggak mungkin sendiri. Artinya Pak Yunus pangkat bintang 5 pun nggak mungkin. Ya. Pak Yunus mau mengatakan bahwa setelah Legend Jaka ini masuk, kemungkinan nanti akan ada pergantian juga besar-besaran itu Pak, karena ya dia harus bawa gerbong baru kan, ibarat ya kan, supaya bisa gerak ya kan, bisa bawa gerbong yang dia percaya, yang punya karakter bagus, punya kompetensi bagus. Bisa juga di dalam kan ada juga orang bagus, punya kompetensi, punya karakter, yang ngerti liku-liku bea cukai yang dia harus kuasai juga. Orang luar kan belum tentu tahu liku-liku di bea cukai atau permainan segala macam kan belum tentu mengerti. Harus pakai orang dalam juga. Nggak mungkin hanya orang luar, tidak mungkin juga. Nggak kenal medan takutnya kalau luar. Pemetaannya nggak kenal medan tuh. Iya, nggak kenal medan, wah bisa repot malah. Bisa nggak jalan gitu. Pak, tapi kalau kita bandingkan antara Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, itu kalau kita ngomongin aliran dana dan potensi fraud, itu mana yang lebih ngeri-ngeri sedap Pak? Kalau dilihat dari target penerimaan negara jelas lebih banyak pajak ya. Bea cukai tadi kan 300 T itu 10% APBN. Oke. Ya, pajak jauh di atas itu. Jauh dari APBN negara itu kan kurang lebih mungkin 70-80% dari pajak situ ya. Kalau dilihat dari duitnya yang jadi tanggung jawab pajak ya lebih banyak mereka ngelola duit itu. Kemungkinan mereka lebih banyak terkoda bisa saja lebih besar karena begitu banyak varian-varian pajak segala macamnya ini dan dokumentasi yang dia kuasai juga ya. Kewenangannya dia sama-sama penyidik, cuman kalau kewenangan penyidikan saya lihat lebih strong bea cukai karena bisa menahan, nggak perlu pakai polisi, korwas dia teruskan ke kejaksaan, sama dengan KKP juga seperti itu. Karena kalau lewat korwas itu seperti DJP, korwas itu belum tentu oknumnya orangnya menguasai tindak pidana perpajakan atau cukai, belum tentu. Disuruh gelar perkara, makan waktu, makan biaya. Kadang-kadang bisa dalam proses-proses itu bisa masuk angin itu kalau kita bicara terus terang ya. Ya. Jadi bea cukai itu lebih kuat, lebih strong dan banyak mereka mengimpor penyeludupan misalnya
ada rokok, rokok ilegal, rokok tanpa cukai kan banyak sekali di Jawa ini, banyak sekali ya. Bukan hanya masalah penyeludupan, cukai pun urusannya bea cukai. Dan itu dia harus benar-benar intelijen yang kuat juga dan nangkep di lapangan ya, misalnya lewat jalan tol satu truk bawa rokok dicegat, woi rokok semua tangkep gitu. Nah, itu lebih ada risiko juga gitu. Ya ada risiko juga, tapi mereka punya kewenangan dan saya lihat udah bisa dilaksanakan juga ya. Itu kewenangan di bidang bea cukai. Oke. Artinya udah mulai ada apa ya Pak ya, perubahan yang mulai terlihat sebenarnya di bea cukai ini Pak. Ya perubahan memang sejak zamannya Bu Sri Mulyani yang sudah lama di situ ya. Dia berusaha untuk mengubah semua itu ya, bukan hanya di bea cukai juga di pajak juga ya. Perubahan ya pasti ada dan sudah ada, cuman ya perlu diteruskan, sehingga penerimaan negara tuh targetnya tercapai, kebocoran atau oknum-oknum yang bermain jadi kurang ya. Karena kalau oknum ada ikut bermain di dalam tuh waduh berat itu, karena masuk dalam selimut bisa bikin bocor kemana-mana. Ya, tapi sudah, kalau saya melihat ya membaik ya dibandingkan sebelumnya. Lebih baik gitu. Oke, kita beralih nih Pak. Ini yang kemarin kan perubahannya nggak cuma di bea cukai, tapi juga pajak juga. Nah, ini apa ini penerimaan nomor yang 10 ya? Pertanyaan berikutnya ini yang mana ini? Si Pak Bimo ini Dirjen Pajak Bimo, baru ini kan bukan backgroundnya bukan militer. Bukan bintang nih Pak. Tapi di sana berbau militer, Taruna Nusantara. Iya, lumayan Pak. Paramiliter mungkin. Paramiliter. Pak Yunus melihat gimana? Kalau kita tadi bahas soal kalau di bea cukai butuh bintang. Pak Jaka kan kayaknya butuh bintang. Ya. Lah ini bintang kagak gitu. Tapi orang Kemenkeu juga bukan. Dia orang pajak, pernah tugas di KSP, dia orang dalam. Orang istana lah. Pernah tugas di dulu namanya UKP 4, Unit Kerja Presiden. Ya. Yang nama kantor staf presiden. Dia pernah tugas di sana. Saya juga pernah tugas di situ. Oh, iya. Jadi kalau lihat pengalaman di dalam pajak dan di KSP itu ya. Dia prestasi, dia sekolah di luar ya, di luar negeri, di Australia kalau nggak salah ya. Dan dari kawan-kawan yang kerja sama dia ya, saya juga kebetulan kenal beberapa teman, saya kira masih cukup bagus. Mudah-mudahan bekal pendidikan di dalam dan di luar ya cukup bagus. Cuman kita perlu dukung karena pajak itu sendiri sebenarnya perlu juga keberanian yang kalau di pajak itu permainan fraudnya tuh kayak apa Pak? Tadi kan kalau di bea cukai sudah banyak diceritakan tuh Pak. Ya, kalau yang di pajak itu biasanya kebocoran SPT tidak benar atau tidak lengkap, nggak sesuai dengan yang kan sebenarnya. Dia mengut PPN tapi dia nggak store ke negara. Ada buat faktur tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, TBTS namanya. Ya. Itu juga cukup banyak. Ada misalnya restitusi fiktif, nggak mau bayar pajak tapi malah mengklaim bayar pajak dengan restitusi fiktif, itu masih ada. Saya kebetulan banyak jadi ahli terutama untuk tidak pidana korporasi bagi pajak badan. Kita pakaian tidak berproyek dan TPPU. Yang banyak itu TBTS tadi, tidak bertransaksi sebenarnya, atau mengut PPN waktu dia jual barang nggak disetor, itu kejadian juga. Itu masif, itu lumayan masif itu Pak. Masih ada yang kalau ini saya pikir harus ditindak karena tidak bertransaksi sebenarnya, apalagi yang fiktif itu harus, karena dia udah nggak bayar ke negara, malah dia bisa mengambil untung dari sana. Motek dari situ. Kalau SPT nggak benar ataupun nggak melakukan semuanya, ya mungkin ada masalah-masalah teknis administratif. Tapi kalau dia udah sengaja menyembunyikan omsetnya, transaksinya, atau nggak bayar PPN-nya tadi ya harusnya bayar. Apalagi kalau dia bungut tapi nggak nyetor, wah itu lebih bahaya lagi. Bungut tapi nggak setor ada yang seperti itu ada ya. Pak, permainan-permainan itu seberapa berkontribusi terhadap penurunan penerimaan pajak kita? Karena kan kita penerimaan pajak kita selain turun, kita rasio pajak kita juga selalu jarang banget ya mencapai target. Itu karena emang faktor teknis apa karena kebanyakan yang main, Pak? Ini ada Cortex yang baru ya dikenalkan, itu mungkin mereka belum terbiasa ya. Mungkin itu ada unsur itu. Terus yang kedua, potensi pajak belum tergarap semua ya. Banyak wajib pajak badan terutama mungkin belum tentu dia bayar pajak sesuai dengan ketentuan ya. Mungkin belum tentu semuanya udah digarap ya.
oleh mereka. Kalau tax ratio kita ya paling sekitar 10% lah. 10% Iya, wajib pajak bayar dibandingkan PDB kita. Itu rendah. Kemampuan kita membayar pembangunan di Republik ini rendah. Iya. Makin terendah tax ratio, makin nggak dipercaya sama orang luar. Ya. Lu gimana mau ngutang banyak? Bayar Bayar buat pajak negara susah. sendiri aja susah. Gimana Anda ngutang keluar nanti? Lah Pak Prabowo di RPJMN menargetkan 15%, Pak. Ya bolehlah target 15%, pertumbuhan mau 8%, tapi tolong realistis lah. Jadi kalau misalnya mau bertumbuh sebesar itu, undanglah investasi, karena pertumbuhan itu dari investasi terutama. Ya. Jadi ada pertumbuhan, jangan dari konsumsi, karena penduduk banyak mereka makan semua jadi bertumbuh, paling berapa persen kalau itu. Tapi dari investasi yang faktor pendorong utama untuk pertumbuhan itu, tolong dibuat iklim yang kondusif. Korupsi dikurangi, birokrasi dibuat lebih efisien. Jadi investor tuh tertarik. Juga tolonglah pejabat ini dari level bawah sampai paling atas, kalau buat statement itu mau ya dipikirkan atau ada riset base. Planning dulu lah. Ya, riset base. Ya, Jangan seperti kodok ya lompat dulu baru mikir. Lompat dulu baru mikir gitu ya. Jangan seperti itu. Iya. Saya melihat sebagian statement-statement itu kurang riset base, kurang pemikiran, sehingga kadang-kadang diralat, dibantah, kadang-kadang tidak dilaksanakan gitu. Jadi masyarakat lama-lama bilang, oh ini gimana? Apa saya bisa percaya ini? Iya, Mas. Kepercayaan terhadap pejabat yang bersangkutan ataupun pemerintah jadi berkurang. Ya. Benar. Seharusnya dipikir dampaknya gimana, substansinya dari statement dia itu. Misalnya saya mau lakukan ini dengan biaya berapa, siapa melaksanakan. Sementara kita duit lagi kurang. Jadi ini perlu, saya perhatiin statement tuh kurang matang. Kurang ada riset base. No riset base. Ya. Ya gimana Dan mau nggak melihat dampak. Atau kaget dicegat wartawan itu bisa juga itu Pak. Nggak tahu nih wartawannya nggak ada di sini, tiba-tiba wartawan ada gitu kan. Oh kan ada wartawan enak, wah gua publik lagi gitu. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Seharusnya yang nama leadership communication itu ada isinya, pesan dalam setiap komunikasi. Harusnya. Ya. Berarti yang selama ini kurang ada. Iya, kalau dia berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun juga ada isinya itu. Jadi ada isinya. Kalau tahu ada isinya lah itu. Ya, jadi tahu isi lebih enak ya Pak. Iya. Ya. Daripada tahu bulat ya. Jadi mungkin leadership communication-nya harus dibenahi. Rencana, kurang riset base. Oke, Pak, kembali lagi ke persoalan desain pajak tadi. Pak Yunus melihat Pak Bimo tadi itu figur yang udah tepat belum untuk hari ini? Ya kalau lihat background dia dari dalam alumni dalam dan luar, dia pernah tugas di KSP menangani hal-hal seperti ini juga. Kita percaya dan kita dukung. Cuman terus terang saja, pajak itu juga wajib pajak itu ada backingnya. Kalau mau jujur ya, ada backingnya yang besar-besar. Saya ambil contoh nyata. Dulu saya pernah di Satgas Anti Mafia Hukum tahun antara 2010 zaman Pak SBY. Pak SBY ya zaman Pak SBY. Kita pernah membantu sama Pak Suwardi Alio sama pajak. Ada 7 orang pegawai pajak dari Kanwil Padang yang ada di Jambi dijadiin tersangka semua, dilaporkan oleh wajib pajak. Bayangkan, dijadiin tersangka oleh polisi yang menyidik karena laporan wajib pajak. Wah, kita terpaksa turun datang ke situ, kita mediasi baru bisa berhenti. Ini contoh bahwa backingnya itu cukup kuat wajib pajak yang besar-besar itu. Jadi kayak situasinya sama kayak mafia tanah gitu ya Pak, bahwa pegawai-pegawai kantor pertanahan itu kadang-kadang juga akhirnya dilaporkan balik, yang kemudian di pajak itu juga kayak gitu mungkin ya. Di pajak itu sudah terjadi, udah cukup lama terjadi, sehingga mereka harus hati-hati. Walaupun ada korwas kepolisian yang membantu mereka, tapi kadang-kadang wajib pajak besar itu ya ada juga yang punya backing, terus terang saja. Di samping dia backingnya, duitnya juga kuat gitu. Ya seperti kasus yang kemarin 3 orang pengacara yang membela korporasi terkait perpajakan, ganti rugi yang harus bayar sekian triliun. Akhirnya dia pakai duit mempengaruhi ketua atas, CPO itu kan. Nah, godaan-godaan ini selain backing yang membahayakan tadi ya, godaan-godaan materi ini harus benar-benar ya siap dihadapi. Integritas nggak bisa ditawar untuk pajak dan bea cukai ini. Karena kalau dia tergoda sama itu, dia maunya melarut, wah itu bangsa ini melarat semua. Masih kata-kata hari ini. Masuk ini. Quote ini masuk ini. Jadi itu udah kayak lingkaran setan sendiri ya Pak ya kalau di dunia perpajakan itu. Ya mereka punya Kidsda namanya untuk Kidsda tuh untuk internal pengawasan internal mereka cukup bagus sejak zamannya mungkin Pak
mungkin Pak Fuad Rahmani jangan dulu dirjen ya. Kita dulu banyak bantu mereka waktu saya di Satgas Anti Mafia, waktu saya masih di PA3. Dan cukup bagus ya, banyak perbaikan dibandingkan yang lalu sebenarnya. Udah cukup bagus. Cuman yang tadi target tadi yang tadi cuma agak turun ya, diharapkan naik lagi. Tax ratio juga bisa baik. Kalau Prabowo presiden targetnya 15% ya. Bagus, tapi masih di bawah negara tetangga kalau salah. Iya. Ya, tapi naik ya kan. Cuman jangan pakai nama wajib pajak. Kalau di Amerika namanya taxpayer. Mereka bangga, taxpayer, pembayar pajak. Kalau wajib pajak, waduh saya sih wajib pajak. Kayak PBB misalnya. Tanah dikasih Tuhan cuma sekali, tapi dipajakin tiap tahun itu. Wajib pajak juga. Iya. Padahal tanahnya ada yang produktif, ada yang enggak kan. Kalau enggak produktif jangan dipajakin tiap tahun. Kasihan juga kadang-kadang. Saya punya teman, saya dulu tinggal di Menteng, rumah dinas BI. Banyak mereka nggak bisa bayar PBB sampai 100 juta. Sehingga ada Pak Anies dulu, misalnya kalau pendidik, pensiunan, pahlawan dia dibebaskan. Dibebaskan. Tapi ada yang benar-benar tidak mampu bayar gitu. Itu perlu dipertimbangkan. Kalau jatuh tanahnya bisa jatuh ke tangan orang-orang yang tidak ini ya. Ya itu terjadi. Pak, tapi kalau di lingkungan perpajakan tuh masih ada nggak sih Pak orang-orang kayak Gayus Tambunan gitu Pak sekarang? Masih ada nggak? Itu tiba-tiba nonton tenis. Menurut Pak Yunus masih ada nggak modelan kayak gitu? Sekarang ya kalau kemungkinan ada sih bisa saja. Masih ada misalnya kan ada, saya kira beberapa waktu yang lalu ada juga yang terbongkar kasus di teman-teman di sana ya. Oknum masih selalu ada kalau menurut saya. Tidak 100% clean gitu. Ya, pasti masih ada. Cuman ya tetap konsisten dalam mengawasi, memberikan contoh, menindak ya. Dan yang juga saya pikir juga perlu penting buat Republik ini, pelajaran mana yang haram, mana yang halal. Saya udah melihat banyak dari mungkin politisi, mungkin juga jabat yang sudah kabur, halal haram tuh kabur. Sehingga supaya dianggap halal saja walaupun bukan hak dia gitu. Contohnya konflik of interest begitu banyak. Kalau kita lihat hari-hari libur banyak mobil dinas dipakai belanja di segala macam. Itu konflik of interest itu nggak bisa bedakan mana uang negara, mana uang pribadi, mana hak negara, mana itu terjadi. Padahal kalau di Timor Leste katanya dia pakai mobil dinas untuk pribadi bisa di-sell tuh supirnya itu katanya. Saya tak pernah tanya di situ. Artinya bahkan fasilitas yang harusnya dipakai cuma di hari-hari kerja dipakai juga di hari libur, bahkan untuk bepergian gitu ya, keluarga urusannya. Untuk urusan pribadi pakai fasilitas dinas ya. Mau ngawinin anak rapat dinas dengan pegawai di kantor gitu. Pak Yunus, dengan segala permasalahan problematika di dunia perpajakan kita, tadi kan kita udah bahas di Bea Cukai apa yang harus dilakukan oleh Pak Letjen Purnawirawan Jaka. Kalau di bidang perpajakan apa PR pertama yang harus dilakukan oleh Mr. Bimo ini? Mr. Bimo, karena apalagi Pak Prabowo menargetkan RPJMN 2029 rasio pajak kita 15%. Ya kalau tax ratio meningkat tuh memang bagus ya. Di samping kemampuan membiayai pengeluaran lebih besar juga kita lebih dipercaya. Kalau tax ratio kita tinggi, orang luar lebih percaya. Oh hebat bayar buat negara pakai duit sendiri gitu. Tapi terus terang saya udah bilang, di balik wajib pajak ada juga backing yang kita tolong bantu Mas Bimo ini. Jangan bolehkan backing itu, perlu dilarang, kita lawan sama-sama karena itu masih ada terus terang saja. Kalau dibilang nggak ada sih omong kosong, masih ada karena pola orang kita berusaha. Kalau itu dia sering antara penguasa itu berkoalisi, dikasih jabatan komisaris, mantan ini komisaris. Saya tanya pernah sama salah satu grup yang berhasil, Mas apa kunci sukses Anda? Kok hebat bener majunya pesat sekali. Gampang. Kita pakai pejabat dan mantan pejabat. Dia bilang begitu terus terang itu. Untuk jadi komisaris ya? Salah satu bentuknya komisaris. Ada mantan panglima komisaris, mantan kapolri, jadi banyak. Ada grup tertentu kalau lihat begitu. Ya mereka nerima berapa? 10 perak. Yang dimakan mereka itu 1.000. Jadi kalau tantangan paling besar buat Dirjen Pajak baru, ya pertama ya tadi perlu keberanian ya. Keberanian juga. Menghadapi wajib pajak yang besar-besar terutama ya. Yang juga punya orang-orang yang membackingi mereka. Kemudian potensi pajak masih terlalu banyak yang belum digarap. Sehingga tax ratio yang Pak Prabowo targetkan 15 bisa tercapai. Kalau banyak potensi belum tergarap, wajib pajak badan terutama ya. Ya belum meningkat. Mungkin ada beberapa pertambangan di Sulawesi, di Kalimantan
yang belum 100% di kolek objek pajak di kolek, mungkin juga itu bisa meningkat potensi pajak, tax ratio jadi meningkat, selain negara juga dapat duit banyak. Nah kalau masalah internal ya tetap harus ada pembinaan, contoh, ada role model, ada enforcement yang tegas ya. Sekarang udah cukup bagus dengan punya Kidsda itu, saya lihat beberapa kali, kemudian saya kenal juga bekas pimpinan Pak, ada teman dulu. Saya kira bagus dicontoh, tapi perlu konsistensi. Dalam hukum itu yang penting konsisten menegakkan hukum, bukan hajar berhenti. Hajar berhenti. Hajar preman. Caranya konsisten, jangan dibiarkan nih. Dibina lah, dikasih kesempatan, jangan dihajar aja gitu. Siap. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, Pamungkas Pak. Menurut Bapak dua figur baru ini bisa mendorong ini juga nggak sih Pak, RUU perampasan aset atau RUU pembatasan transaksi uang tunai atau uang kartal nggak sih Pak? Yang ini kan kalau dia saja nggak sanggup. Karena terus terang waktu saya jadi ketua tim percepatan reformasi hukum bidang pencegahan pemberantasan korupsi, kita lapor ke Presiden Jokowi di Istana Bogor September. Saya ngelaporin soal perampasan aset, Pak, gimana nasib perampasan aset? Lalu Pak Jokowi jawab, saya udah hubungi seluruh ketua partai, semuanya setuju dibahas. Tapi DPR-nya tak sedikit pun bergerak membahas. Itu contohnya, Presiden pun nggak sanggup. Lalu Pak Jokowi bilang, mungkin bapak-bapak bisa bantu mendorong ini, coba gitu. Apalagi dua dirjen ini, dia saya nggak sanggup mendorong ini, nggak sanggup. Harus didukung bersama-sama gitu. Nah, ini penting perampasan aset karena selama ini penegakan hukum berat di ongkos saja. Berat di ongkos. Recovery kurang sekali, ya. Jadi perlu pendekatan cuci uang, perampasan aset. Nah, pembahasan transaksi uang kartal ini perlu. Kenapa perlu? Di samping mencegah penyuapan, korupsi segala macam. Orang kan banyak menyuap pakai uang. Uang itu dalam bahasa pencucian uang namanya anonymous asset type. Tipe aset yang tidak ada namanya uang tuh. Tidak ada jejaknya, tidak ada paper trail, tidak ada namanya. Makanya kalau orang pakai tunai terputus intelijen, informasi terputus, susah terbongkar kecuali tertangkap tangan. Nah, undang-undang ini perlu karena uang itu bisa mengendap di bank, bisa dipinjamkan untuk kredit, pembiayaan. Transaksi kepantau semua ya Pak ya? Kepantau dan biaya cetak uang yang jumlahnya triliunan yang dilakukan oleh BI menyebarkan uang seluruh Indonesia jadi efisien, transaksi cepat, andal dan aman sekali gitu. Nah, cuman untuk orang-orang yang suka bermain tunai dalam suap menyuap itu ya kadang-kadang kurang happy. Cuman kita kasih pengecualian, kan kita batasi 100 juta. Pengecualiannya banyak untuk membayar kewajiban ke negara, untuk berobat misalnya, untuk hal-hal yang memang ya kita kecualikan di situ. Memang terus terang politisi agak khawatir dengan undang-undang ini karena apa? Karena dia waktu menjadi calon dia perlu duit besar. Begitu pencoblosan dia perlu serangan fire, perlu duit tunai kecil. Jadi wah kalau undang-undang ini jadi kita mati kutu nih. Bukankah money politik di Indonesia begitu dominan? Sehingga mereka tidak begitu happy dengan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Itu para politisi yang saya baca seperti itu. Ya. Nah, Vito, terakhir lagi ternyata masih ada satu lagi nih. Rencana Pak Prabowo membuat badan penerima negara batal terrealisasi. Ini menurut Bapak sebenarnya pemisahan bea cukai sama pajak itu Pak, jadi bisa jadi solusi nggak sih untuk saya sebenarnya setuju dibuat badan seperti Internal Revenue Services di Amerika. Di negara common law banyak mereka pakai Inland Revenue Services ya, langsung di bawah presiden dan lebih bergigi. Yang membongkar kasus Al Capone di Chicago itu, pencuci uang terkenal dari Cosa Nostra itu penyidik pajak bukan penyidik FBI. Mereka sangat kuat, sangat powerful. Harusnya saya cenderung ini, cuman saya dengar Bu Sri Mulyani nggak gitu happy kalau dilebur di pajak bea cukai jadi badan seperti sendiri, itu. Makanya beliau tetap masih Menteri Keuangan ya. Dan beliau saya dengar juga ya kurang setuju. Kalau menurut saya setuju. Karena apa? Lebih bergigi. Saya dulu pernah ngisi acara di penyidik pajak di Kemanggisan. Saya tanya, kalau ada wajib pajak yang selevel dirjen atau pengusaha sekuat dirjen ke atas, Anda berani nggak nyidik? Oh Pak, bos kita aja dirjen Pak. Gimana saya berani katanya gitu. Makanya badan yang lebih kuat dari dirjen itu harus ada gitu. Nah, saya dengar sekarang ke status dari dirjen bea cukai Pak ini katanya langsung ke presiden juga gitu. Cuman namanya masih DJP dan bea cukai. Tapi reportnya langsung ke presiden. Ya, dia lebih direct sekarang. Saya nggak tahu mekanismenya gimana, tapi lebih direct, lebih kuat dibanding sebelumnya. Tapi kalau ikut negara-negara
banyak di common law seperti Amerika Internal Revenue Services ya, yang sukses story-nya begitu besar membongkar kasus-kasus perpajakan. Al Capone tuh terbongkar gara-gara dilihat voucher. Oh, ini banyak pernah transaksi tapi nggak pernah bayar pajak itu. Terbongkar karena ada 11 tahun di penjara itu. Ya, Al Capone kan terkenal tuh. Nah itu IRS yang membongkar itu. Jadi saya setuju kalau dibuat badan lah sendiri, mungkin duduk efisiensi lebih powerful juga ya, dan integrated. Kadang-kadang sama pajak bea cukai pun kadang-kadang nggak kayak jalan sendiri-sendiri. Ya misalnya begini, undang-undang perbankan ngatur boleh akses informasi untuk pajak. Ada undang-undang 9 2016. Lalu begitu bea cukai minta bea cukai boleh nggak? Ada yang bilang nggak boleh karena bukan pajak gitu. Ya itu contohnya pernah terjadi kasus seperti sampai sekarang pun masih ada seperti. Harusnya kalau terintegrasi ya untuk penegakan hukum harusnya boleh saja gitu. Lebih bagus dan lebih kuat ya. Mungkin di sini kepentingan nasional yang lebih ditamakan. Ya. Jadi nggak apa-apa lah dilebur gitu. Dilebur ya. Oke. Siap. Pak Yudis terima kasih banyak untuk banyak, Pak. kebersamaan kita pada malam hari ini. Tadi sudah mendapatkan pencerahan. Sahabat Kompas.com semoga juga bisa mengambil banyak pelajaran dari obrolan kita pada malam hari ini gitu ya Vito ya. Yes. Jadi akhir kata saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Siang.